Selamat datang di perjalanan luar biasa ke tanah yang penuh sejarah, Israel. Tanah suci yang bergetar dengan kisah-kisah menakjubkan dalam Alkitab. Setiap sudutnya menyimpan jejak iman yang mendalam. Dalam video hari ini, kita akan menjelajahi misteri dan spiritualitas Israel. Kita akan mengungkap 10 tempat paling suci menurut Alkitab, mulai dari kuil kuno hingga situs ziarah bersejarah. Kita akan menemukan bagaimana tempat-tempat ini memainkan peran mendasar dalam beberapa kisah paling ikonik dalam Alkitab. Bersiaplah untuk membenamkan diri Anda dalam perjalanan spiritual yang melampaui waktu dan ruang, saat kita menjelajahi hubungan yang mendalam antara iman dan geografi di tanah yang penuh mukjizat dan keajaiban ini. Nomor 10. Laut Merah. Laut Merah, yang dikenal dalam Alkitab sebagai Yam Souf dalam bahasa Ibrani, adalah tempat yang sangat penting secara historis dan religius dalam tradisi Yahudi Kristen. Badan air ini terletak di antara Afrika Timur Laut dan Semenanjung Sinai. Laut Merah diabadikan dalam Alkitab karena salah satu peristiwa paling simbolis dan ajaib yang diceritakan, yaitu penyeberangan Laut Merah oleh orang Israel. Kisah penyeberangan Laut Merah ditemukan dalam Kitab Keluaran, yang menceritakan bagaimana Musa, di bawah arahan Tuhan, memimpin orang-orang Israel keluar dari perbudakan di Mesir dan menuju tanah yang dijanjikan. Saat mereka melarikan diri dari tentara Mesir, orang Israel menemukan Laut Merah yang menghalangi jalan mereka. Mereka merasa terjebak dan takut, tetapi Tuhan melakukan mukjizat untuk membebaskan mereka. Kisah Alkitab menggambarkan bagaimana Musa mengulurkan tongkatnya di atas air, dan Laut Merah terbelah dua, meninggalkan jalan kering melalui dasar laut. Orang Israel menyeberang dengan selamat, dan ketika tentara Mesir berusaha mengikuti mereka, air menutup kembali, menenggelamkan para pengejar dan memastikan pembebasan orang Israel. Peristiwa ini dianggap sebagai simbol pembebasan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan umatnya. Penyeberangan Laut Merah diingat dan dirayakan dalam tradisi Yahudi selama Festival Paskah dan telah meninggalkan kesan mendalam pada teologi dan budaya Yahudi dan Kristen. Nomor 9. Gunung Nebo. Gunung Nebo adalah tempat yang sangat penting menurut Alkitab, berdiri sebagai bukti sejarah transenden dan simbolisme spiritual yang menghubungkan kemanusiaan dengan akar agama dan budayanya. Gunung ini terletak di daerah yang sekarang disebut Yordania. Gunung ini memiliki sejarah Alkitab yang dimulai dari Perjanjian Lama. Dalam Alkitab, Gunung Nebo disebutkan dalam Kitab Ulangan. Gunung ini adalah tempat di mana Musa, pemimpin besar umat Israel, melihat sekilas tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Namun, karena perintah Tuhan, Musa tidak diizinkan memasuki tanah yang dijanjikan ini. Sebagai gantinya, ia menghabiskan hari-hari terakhirnya merenungkan luasnya wilayah tersebut dari puncak Gunung Nebo. Gunung Nebo, pada ketinggian sekitar 700 meter di atas permukaan laut, menawarkan pemandangan panorama yang menakjubkan, termasuk Sungai Yordan, Laut Mati, dan Yerusalem yang jauh. Bagi orang percaya, tempat ini memperoleh konotasi spiritual yang mendalam. Dari sini, Musa dapat menghargai tanah yang akan menjadi rumah bagi umatnya, meskipun ia sendiri tidak dapat melintasi perbatasan. Kematian Musa di Gunung Nebo dianggap sebagai tindakan ketaatan kepada Tuhan dan contoh kerendahan hati. Saat ini, Gunung Nebo adalah tujuan penting bagi para peziarah dan pengunjung dari semua agama, terutama Kristen, Yudaisme, dan Islam. Di puncak gunung, terdapat gereja memorial Musa yang dibangun pada abad ke-4 Masehi. Gereja ini berisi mosaik berharga yang menggambarkan adegan-adegan Alkitab dan patung perunggu Musa yang melihat ke arah tanah yang dijanjikan. Nomor 8. Danau Galilea. Danau Galilea, yang juga dikenal sebagai Danau Tiberias, adalah sebuah tempat yang memiliki makna keagamaan yang dalam di Israel. Menurut Alkitab, perairan ini terletak di wilayah utara Israel dan telah menjadi latar bagi berbagai peristiwa dan mukjizat yang memainkan peran penting dalam kehidupan Yesus serta dalam sejarah agama Kristen. Bagi orang Kristen, Danau Galilea dihormati terutama karena hubungannya dengan Yesus dari Nazaret yang menghabiskan sebagian besar pelayanannya di sana. Di desa-desa dan kota-kota di sepanjang pantainya, Yesus melakukan banyak mukjizat yang diceritakan dalam Perjanjian Baru, termasuk penggandaan roti dan ikan, berjalan di atas air, dan menenangkan badai yang ganas. Peristiwa-peristiwa ini tidak hanya berfungsi sebagai bukti ketuhanannya,
tetapi juga menyampaikan pelajaran spiritual penting tentang iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Danau Galilea juga merupakan tempat di mana Yesus memilih beberapa muridnya, termasuk Petrus, Yakobus, dan Yohanes, yang merupakan nelayan di daerah tersebut. Panggilan untuk mengikuti Yesus saat mereka sedang memancing di danau, melambangkan panggilan Tuhan yang sering ditemukan di tempat-tempat yang paling tidak terduga. Kota-kota di sepanjang Danau Galilea, seperti Kapernaum dan Betania, menjadi saksi pengajaran dan mukjizat Yesus. Danau Galilea telah menjadi tujuan ziarah penting bagi orang Kristen di seluruh dunia yang ingin berjalan di tanah yang sama yang diinjak oleh juru selamat mereka lebih dari 2000 tahun yang lalu. Nomor 7. Bukit Zaitun. Bukit Zaitun, sebuah bukit menonjol yang terletak di sebelah timur kota tua Yerusalem, adalah tempat yang memiliki signifikansi keagamaan yang mendalam. Menurut Alkitab, namanya berasal dari banyaknya pohon zaitun yang menutupi lerengnya, tetapi kepentingan spiritualnya menjadikannya salah satu situs yang paling dihormati dan ikonik dalam tradisi Yahudi Kristen. Dalam konteks Alkitab, Bukit Zaitun secara intrinsik terkait dengan banyak peristiwa dan momen penting dalam sejarah agama. Di sini, Yesus menghabiskan waktu berdoa dan mengajar murid-muridnya, menjadikannya tempat suci bagi agama Kristen. Alkitab mencatat bahwa dari bukit ini, Yesus naik ke surga setelah kebangkitannya, menandai akhir kehadirannya di bumi. Gereja Kenaikan yang terletak di Bukit Zaitun memperingati peristiwa penting ini. Terlebih lagi, bukit ini menawarkan pemandangan panorama yang tak tertandingi dari kota suci Yerusalem, termasuk tembok ratapan, kubah batu, dan gereja makam kudus. Dari sini, para peziarah dapat memandangi lanskap yang telah menyaksikan banyak peristiwa Alkitabiah dan sejarah, menjadikannya tempat refleksi dan pengabdian. Bukit Zaitun juga memegang peranan penting dalam Yudaisme. Menurut Alkitab Ibrani, bukit ini memainkan peran penting dalam kehidupan Raja Daud, yang melarikan diri dari putranya sendiri, Absalom, saat mendaki bukit ini dan menangis atas pemberontakan putranya. Selain itu, dalam tradisi Yahudi, diyakini bahwa Mesias akan muncul di Bukit Zaitun untuk menebus orang-orang Israel. Nomor 6. Nazaret. Nazaret, sudut sederhana di utara Israel, adalah tempat yang sangat penting secara keagamaan dalam tradisi Kristen. Kota yang damai ini dikenal sebagai rumah keluarga kudus dan tempat masa kecil Yesus, di mana akar-akar kekristenan dijalin. Di sini, di antara bukit-bukit hijau dan kebun zaitun, terletak kota yang telah meninggalkan jejak abadi dalam sejarah iman. Jantung Nazaret adalah Basilika Annunciation, sebuah gereja megah yang berdiri di atas situs di mana, menurut tradisi, malaikat Gabriel menampakkan diri kepada Maria dan mengumumkan bahwa dia akan menjadi ibu juru selamat. Gereja ini dibangun dengan gaya modern dan megah, menampung gua sederhana di mana Maria menerima pesan Tuhan. Umat beriman dari seluruh dunia berkumpul di sini untuk memberi penghormatan kepada momen penting ini. Sumur Maria juga terletak di Nazaret dan merupakan situs lain yang sangat penting. Dipercayai bahwa ini adalah sumur tempat Maria biasa mengambil air dan menjadi tempat pengabdian serta refleksi bagi para peziarah. Selain itu, Museum Internasional Annunciation menawarkan koleksi seni dan benda-benda menarik yang terkait dengan sejarah perawan Maria dan tradisi Kristen di Nazaret. Berjalan melalui jalan-jalan sempit Nazaret seperti melangkah mundur ke masa lalu dan membenamkan diri dalam lingkungan tempat Yesus tumbuh. Gereja Santo Joseph dan Sinagoge Nazaret adalah situs bersejarah lain yang menjadi saksi kehidupan sehari-hari keluarga kudus. Selain itu, bukit dan pedesaan di sekitarnya menawarkan pemandangan wilayah yang indah, memberikan pengunjung kesempatan untuk merenungkan lanskap yang mungkin dikenali Yesus selama masa mudanya. Nomor 5. Bethlehem. Bethlehem, kota kecil di jantung Israel, menempati tempat yang unik dan dihormati dalam tradisi agama Kristen. Menurut Alkitab, Bethlehem adalah tempat kelahiran Yesus Kristus, Sang Penyelamat dunia, dan dianggap sebagai salah satu tempat tersuci dalam agama Kristen. Kisah Bethlehem terkait erat dengan kisah kelahiran Yesus, seperti yang diriwayatkan dalam Injil Matius dan Lukas. Di Bethlehem, orang menemukan gua sederhana di mana, menurut tradisi Kristen, Maria melahirkan Yesus, Putra Tuhan, di palungan yang dikelilingi oleh domba. Adegan ikonik ini telah digambarkan dalam karya seni yang tak terhitung jumlahnya, dan telah mengilhami generasi umat beriman selama berabad-abad. Gereja Kelahiran, yang terletak di pusat Bethlehem,
adalah salah satu kuil tertua dan paling dihormati di dunia Kristen. Gereja Ortodoks ini dibangun pada abad keempat atas perintah Kaisar Konstantinus dan berdiri di atas gua di mana kelahiran Yesus diyakini telah terjadi. Interiornya adalah campuran mosaik dan arsitektur kuno yang mengesankan, membangkitkan rasa spiritualitas dan penghormatan yang mendalam. Setiap tahun, ribuan peziarah dari seluruh dunia menuju Bethlehem untuk merayakan Natal dan menghidupkan kembali kisah kelahiran Yesus. Alun-alun Palungan dipenuhi dengan lampu dan dekorasi meriah yang menciptakan suasana sukacita dan penyembahan. Misa tengah malam yang diadakan di Gereja Kelahiran adalah salah satu momen paling hikmat dan penting dari Natal Kristen. Nomor 4. Hebron. Hebron adalah tempat yang sangat penting dalam tradisi Alkitabiah dan agama, terletak di perbukitan Yudea di tepi barat. Saat ini, kota kuno ini telah menjadi titik fokus pemujaan dan ziarah bagi orang Yahudi, Kristen, dan Muslim selama ribuan tahun. Maknanya terletak pada hubungannya dengan tokoh-tokoh utama Alkitab, terutama yang berhubungan dengan Abraham dan keluarganya. Dalam Alkitab, Hebron disebutkan sebagai Kiryat Arba atau orang yang besar dalam kitab Kejadian. Pentingnya keagamaan terletak pada gua leluhur yang dikenal dalam bahasa Ibrani sebagai Mi'arat Hamachpelah. Menurut Alkitab, gua ini adalah tempat di mana Abraham membeli tanah untuk menguburkan istrinya, Sarah, setelah kematiannya, dan di mana ia sendiri, bersama dengan anggota keluarganya yang lain, kemudian dimakamkan. Gua leluhur dianggap sebagai salah satu tempat tersuci bagi Yudaisme. Dampak keagamaan Hebron meluas keluar Yudaisme, terutama bagi orang Kristen. Juga memiliki arti penting karena hubungannya dengan Abraham, yang dianggap sebagai leluhur Israel. Selain itu, beberapa tradisi Islam juga menghargai tempat ini karena mereka percaya bahwa gua leluhur adalah tempat peristirahatan terakhir dari beberapa nabi Islam, termasuk Abraham, Ishak, dan Yakub. Nomor 3. Gunung Moriah. Gunung Moriah adalah tempat yang dihormati dan sakral menurut Alkitab, memiliki tempat khusus dalam sejarah agama dan spiritual. Terletak di jantung Yerusalem, gunung ini telah menyaksikan peristiwa penting yang telah membentuk tiga agama Abraham utama, Yudaisme, Kristen, dan Islam. Bagi orang Yahudi, Gunung Moriah sangat penting karena hubungannya dengan Patriark Abraham. Menurut Alkitab, Tuhan memerintahkan Abraham untuk membawa putranya, Ishak, ke Gunung Moriah dan mempersembahkannya sebagai korban. Kisah kesediaan Abraham untuk menaati perintah dan campur tangan Tuhan yang mencegah pengorbanan terakhir adalah narasi mendasar dalam tradisi Yahudi. Kisah ini dianggap sebagai contoh utama iman dan kepatuhan. Terlebih lagi, Gunung Moriah menampung kuil Salomon, kuil Yahudi pertama yang dibangun pada abad ke-10 sebelum Masehi. Bangunan megah ini berfungsi sebagai pusat spiritual agama Yahudi selama berabad-abad dan merupakan tempat di mana pengorbanan dan persembahan ritual dilakukan. Kehadiran Tuhan diyakini bersemayam di tempat maha suci kuil, menjadikan Gunung Moriah titik hubungan antara Tuhan dan umatnya. Bagi orang Kristen, Gunung Moriah dihormati karena hubungannya dengan kisah sengsara Kristus. Menurut tradisi, Gunung Zaitun, yang terletak di dekat Gunung Moriah, adalah tempat Yesus berdoa sebelum penangkapannya dan dari sana ia naik ke surga setelah kebangkitannya. Kedekatan geografis antara gunung-gunung ini menambah signifikansi spiritual tambahan bagi wilayah tersebut. Nomor 2. Gunung Sinai. Gunung Sinai dikenal dalam bahasa Ibrani sebagai Har Sinait dan dalam bahasa Arab sebagai Jabal Musa, adalah salah satu tempat yang paling dihormati dan sakral menurut Alkitab. Gunung yang megah ini terletak di semenanjung Sinai, di wilayah Mesir dan memainkan peran mendasar dalam sejarah tiga agama besar Abrahamik, Yudaisme, Kristen, dan Islam. Bagi orang Yahudi, Gunung Sinai mewakili tempat di mana Musa menerima 10 perintah dari Tuhan yang dikenal sebagai hukum atau Taurat. Menurut Alkitab, peristiwa penting ini terjadi selama perjalanan orang Israel melalui padang pasir setelah pembebasan mereka dari perbudakan di Mesir. Musa naik ke gunung yang ditutupi asap dan kilat, dan Tuhan memberikan perintah-perintah yang akan membimbing kehidupan dan moralitas orang-orang Yahudi. Dalam agama Kristen, Gunung Sinai juga memiliki arti penting, meskipun fokusnya sedikit berbeda. Dipercayai sebagai tempat di mana Nabi Elia bertemu dengan Tuhan, di sebuah gua dan kemudian menerima perintah Tuhan. Namun, gunung ini lebih terkenal karena hubungannya dengan Perjanjian Lama dan penyampaian hukum kepada Musa. Bagi Islam,
Gunung Sinai dikenal sebagai Jabal Musa dan dianggap sebagai tempat suci. Meskipun tradisi Islam tidak berfokus pada penyampaian 10 perintah Allah, gunung tersebut memiliki makna keagamaan. Dalam Al-Quran, disebutkan sebagai tempat di mana Musa menerima bimbingan dari Tuhan dan di mana beberapa peristiwa penting dalam hidupnya terjadi. Nomor 1. Yerusalem. Yerusalem, sebagai kota suci, adalah salah satu tempat paling suci di Israel dan dunia. Makna keagamaan yang mendalam selama berabad-abad, yang menghubungkan tiga agama monoteistik yang paling penting, Yudaisme, Kristen, dan Islam. Melalui lensa Alkitab, Yerusalem mengungkapkan dirinya sebagai tempat yang sangat penting secara spiritual dan sebagai persimpangan iman. Dalam tradisi Yahudi, Yerusalem dianggap sebagai jantung tanah yang dijanjikan. Gunung Moriah, yang terletak di pusat kota, adalah tempat di mana Abraham bersedia mengorbankan putranya, Ishak. Disinilah Raja Daud mendirikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, dan putranya, Raja Salomo, membangun kuil pertama untuk menghormati Tuhan. Kemudian, kuil kedua juga berdiri di situs ini. Tembok barat, yang merupakan sisa-sisa kuil kuno, adalah tempat doa dan ratapan bagi orang Yahudi di seluruh dunia. Dalam agama Kristen, Yerusalem memiliki makna yang sama mendalamnya. Gereja Santo Salib yang terletak di jantung kota, menandai tempat di mana Yesus diakini telah disalibkan, dikuburkan, dan dibangkitkan. Via Dolorosa, jalan yang dilalui Yesus dengan salib sebelum penyalibannya, adalah tempat ziarah dan meditasi bagi umat Kristen di seluruh dunia. Selain itu, Yerusalem adalah rumah bagi situs-situs penting lainnya, seperti Bukit Zaitun, di mana gereja kenaikan berada. Disinilah Yesus diakini telah naik ke surga. Bagi Islam, Yerusalem dikenal sebagai tempat tersuci ketiga setelah Mekah dan Madinah. Kubah Batu dan Masjid Al-Aqsa di Temple Mount adalah dua situs terpenting bagi umat Islam. Menurut tradisi Islam, Kubah Batu menandai tempat di mana Nabi Muhammad naik ke langit ketujuh pada perjalanan malamnya. Israel, sebagai pusat spiritual bagi tiga agama Abrahamik, Yudaisme, Kristen, dan Islam, menjadi simbol iman dan sejarah yang kaya. Dari Gunung Moriah, tempat pengorbanan Abraham, hingga Gunung Sinai, di mana Musa menerima 10 perintah, setiap lokasi menyimpan makna mendalam. Kuil Raja Solomon, Gereja Santo Salib, dan Kubah Batu semuanya menandai momen penting dalam tradisi masing-masing. Dengan kedalaman spiritual dan historis yang luar biasa, Yerusalem tetap menjadi titik temu bagi jutaan umat beriman di seluruh dunia. Jika Anda suka dengan video ini, pastikan untuk subscribe, tekan tombol suka, dan bunyikan bel untuk pembaruan di masa mendatang. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami, dan kami berharap dapat berbagi konten yang lebih menarik dengan Anda di video kami berikutnya. Sampai jumpa di lain waktu.